بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba membahas satu permasalahan mengenai vektor. Jadi vektor ini adalah salah satu materi yang ada di kelas 10 IPA, khususnya 10 IPA SMA. Ada beberapa soal, salah satunya mengenai ini. Jadi ada satu vektor yang diproyeksikan ke vektor lain. Misalkan di sini kita tulis vektor A diproyeksikan ke vektor B. Saya coba perjelas. Ini saya samakan saja A-nya sebentar ini, biar hurufnya menjadi sama. Ini A, dan ini B. Oke, ini saya menggunakan penulisan matriks ya. Jadi ada juga memang penulisan vektor selain bentuk matriks. Misalkan seperti ini. Vektor A saya jadikan 2i ditambah 1j, yang mana kalau satu angkanya tidak usah ditulis. Sedangkan kalau yang untuk vektor B itu adalah 3i ditambah 4c. Baik, saya mau mencoba menjelaskan dulu sedikit mengenai sebenarnya apa sih perbedaan antara vektor yang utama ini dengan vektor seperti ada topinya ini ya. Itu namanya vektor satuan. Itu sebetulnya seperti apa? Baik, begini aja sederhananya. Saya buat penjelasan ini sesederhana mungkin agar kalian bisa paham. Misal begini. Misal, ada satu panah. Nah, panah ini merupakan panah vektor. Vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan juga dia punya arah. Misalkan saya dicuplik ya, dipik satu bagian dari panah ini. Segini aja deh gitu. Nah, saya ambil satu bagian. Misalkan dia sebesar satu bagian. Ini saya tulis dulu deh vektornya. Misalkan ini vektornya vektor D. Nah, gitu. Vektor D arahnya ke kanan. Setelah saya cuplik, dia menjadi 1D vektor satuan D-nya. Lah, Pak, kok bisa begitu? Nah, ini apabila dia digabung, misalkan ini ada 2, ada 3. Harus ini gambarnya bukan begini, sebentar. Ini tepat di sini ya. Misalkan ini 1, terus ada 2, terus ada 3, terus ada 4, terus ada 5, sampai full dia penuh ke sini, sampai nanti dia penuh begitu, sampai biru semua. Nah, itu jadi ada sekian banyak vektor satuan D yang kalau digabungkan akan menjadi vektor D-nya seperti ini. Vektor D yang paling besar, nah katakan begitu deh. Begitu loh. Ada banyak semut, titik-titik semut, bentar. Nah, seperti ini, titik-titik semut yang kalau mereka itu saking banyaknya, nanti mereka kan seolah-olah membentuk satu garis lurus. Begitu. Jadi ini nih seekor semut. Nah, kalau jumlahnya ada banyak jadi satu baris semut. Begitu ya. Nah, itu pemahaman sederhana mengenai vektor. Nah, oke, sekarang kita coba masuk ke penyelesaian soal yang ini. Baik. Yang pertama yang harus dipahami adalah kalau kalian ditanya ada vektor A diproyeksikan ke vektor B, jadinya bagaimana vektornya? Tuh. Misal di sini saya tulis vektor C adalah hasil proyeksi vektor A ke vektor B. Vektor C adalah hasil proyeksi vektor A ke vektor B. Nah, caranya adalah begini. Vektor A dikalikan titik perkalian titik itu namanya dot. Vektor B. Oke, nanti saya kasih tahu dot itu seperti apa.
dibagi dengan besarnya vektor A yang dikuadratkan. Ini vektor, ini lambang besarnya dia, lalu dikuadratkan, dikalikan dengan besarnya vektor B itu sendiri. Vektor B, bukan besarnya ya. Vektornya. Baik. Jadi begini, perkalian titik seperti ini itu adalah perkalian yang menghasilkan nilai skalar. Skalar adalah dia itu cuma punya nilai, nggak punya vektor. Misalkan kalau dalam fisika itu waktu, kan arahnya nggak tahu mau kemana. Massa itu juga skalar, tapi kalau berat itu vektor. Apa alasannya? Ya karena berat itu dia mengarahnya selalu ke pusat planet atau pusat bintang, pokoknya ke bawah aja. Nggak mungkin berat arahnya ke atas, kan seperti itu. Nah dia punya arah kalau vektor, kalau skalar nggak punya arah. Nah, cara menghitung A dot B begini. Vektor A dot vektor B. Caranya adalah saya tulis dulu aja deh biar enak. 2 1 saya tulis pakai matriks saja ya. Dot vektor B-nya tadi adalah 3 dan 4. Nah, cara menyelesaikannya begini. Yang I dikali dengan yang I, yang J dikali dengan yang J. I itu biasanya merepresentasikan sumbu X, sedangkan yang J itu merepresentasikan sumbu Y. Maka kalau kita kali nanti jadinya begini. 2 dikali 3, 6. Ditambah 1 dikali 4 adalah 4. Hasilnya adalah 10. Nah, ini A dot B hasilnya 10. Kan dia kan udah nggak ada I-nya atau J-nya kan udah nggak ada itu. Nah, itu berarti namanya dia nilainya dia berjenis skalar. Gitu. Oke, kita sekarang sudah dapat nilai dari A dot B. Berarti yang ini kita sudah dapat nih jawabannya nih. Nilainya 10 ya. Oke. Sekarang kita coba cari yang ini. Besarnya B yang dikuadratkan. Bagaimana Pak cara menghitung besarnya vektor B? Apalagi dikuadratkan. Gampang. Begini aja. Kalau kalian dapat soal kayak gitu, X sama Y atau I dan J itu ibaratnya begini. Ini X sepanjang 3. Ini Y sepanjang 4. Berarti besarnya bagaimana? Nah, udah ini kayak gini aja. Jadi seolah-olah Pitagoras begitu loh. Dengan begitu kita juga yang menghitung nilai vektor B mana tadi? Oh ini, nilai ini. B-nya sendiri kan 3 dan 4 kan? 3I ditambah 4J. Maka kita di sini akan menghitung seperti itu. Besarnya nilai vektor B adalah akar kuadrat dari yang I dikuadratkan ditambah yang J dikuadratkan. Nah ini hasilnya adalah 9 ditambah 16 alias 25. Akar 25 sendiri adalah 5. Sudah. Berarti kita sudah mendapatkan besarnya vektor B. Kalau dikuadratkan kan berarti tinggal 25 kan. Baik, sekarang baru kita jawab ke sini. Nih ya. Yang ini ya. C adalah A dot B per seperti itu. Baik. Saya coba kotakin. Oke. Saya pindahkan ke bawah. Ya, kita mulai. Besarnya vektor C. Dengan kata lain, A yang diproyeksikan ke B. A dot B. Saya tulis ulang. Perbesarnya vektor B yang dikuadratkan dikalikan dengan vektor B itu sendiri. Karena A ke B, maka yang A cuma ditulis satu kali. Itu. Tapi kalau B ke A, dibalik. Berarti B-nya yang jadi A dan yang A-nya menjadi B dan B-nya menjadi A. Kira-kira seperti itu. Oke. A dot B tadi hasilnya adalah 10. Nah, ini ya. 10. Sedangkan yang B
besar vektor B nilainya adalah 5. Maka di sini bisa langsung kita kerjakan. Ini 10 per 5 yang dikuadratkan dikalikan vektor B itu sendiri. Vektor B itu sendiri tadi adalah 3 dan 4 dalam bentuk matriks. 3 dan 4. Maka di sini bisa kita hitung jadinya 10 per 25 3 4. Sama-sama dibagi 5, 10-nya menjadi 2, 25-nya menjadi 5. Sama-sama dibagi 5. Berarti ini menjadi 2 per 5 3 4. Ya, seperti itu. Atau kalau misalkan mau ditulis dalam bentuk IJ, itu boleh nanti kalian nulisnya begini. 2 per 5 3I ditambah 4C. Sesuai dengan kebutuhan. Ya, saya rasa cukup untuk tutorial kali ini. Satu soal, semoga bisa bermanfaat. Kalau ini syarat akan manfaat, silakan disebarluaskan. Semoga bisa membantu kita terhadap sesama, bisa jadi amal jariah dan juga ilmu yang bermanfaat untuk di akhirat kelak. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.